Terakhir sampai ayat berapa? Dua 27. Wa ma adraka ma saqar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka 'ala siratim mustaqim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha wa idza marra bi su'alin sa'ala wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwadza. Paling tidak dari hadis tadi ada 3 hal yang pasti akan kita jumpai ketika kita membaca Al-Quran. Pertama tasbih, kedua doa, yang ketiga ta'awuz, permohonan perlindungan. Bahkan Rasul SAW menyebutkan ketika Nabi membaca Quran melewati satu ayat di dalamnya ada tasbih, Nabi bertasbih. Ketika Nabi menemukan ada doa, Nabi berdoa. Nabi menemukan ayat di dalamnya ada ta'awuz, Nabi berta'awuz. Ini semacam informasi begitu Nabi baca Quran, gitulah. Ya. Nabi kalau baca Quran di dalam ayat yang dibaca ada tasbih, Nabi bertasbih. Kalau dalam ayat yang dibaca ada doa, Nabi berdoa. Kalau dalam ayat yang dibaca ada ta'awuz, Nabi berta'awuz. Nah, kalau kita ingin mencontoh Nabi, maka paling tidak kita harus mengikuti itu. Persoalannya adalah bagaimana kita bisa mengetahui satu kalimat itu tasbih, itu doa, itu ta'awuz. Berarti sedikit banyaknya kita harus ngerti bahasa dong. Ya, karena kalau nggak ngerti berarti ya nggak mungkin kita bisa merealisasikan ini. Ya. Paling-paling doa lah, Robbana paling kita tahu doa, iya kan? Robbana itu doa gitu. Nah sementara yang tasbih, subhana, sabbih, yusabbihuna, sabbaha, itu kata-kata tasbih, ya. Subhana, yusabbihu, sabbaha, sabbih, ada 4 paling tidak itu dalam Quran. Nah kita ketika membacanya di luar sholat, maka kita iringi dengan subhanallah. Ya. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir, sauslihi saqor. Kita sudah sampai di cerita akhir tentang Walid bin Mughirah kan? 27 kan? Apa cerita akhirnya adalah cerita yang tidak menyenangkan, ya. Nasib yang berakhir tragis kalau bahasa lainnya yang dialami oleh Walid bin Mughirah, karena dia harus sauslihi saqor, aku akan memasukkannya ke dalam neraka. Wa ma adraka ma saqor, tahukah kamu apakah neraka Saqor itu? Sampai situ ya. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah bertanya wa ma adraka, sudah berkali-kali. Pertama, materi pertanyaannya adalah sesuatu yang tidak mungkin dijangkau oleh kemampuan manusia. Karena yang ditanyakan itu biasanya berkaitan dengan persoalan-persoalan gaib.
Sakor, Al-Qari'ah, yang sekarang lagi ini bulan Ramadan ini Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Namun di ayat selanjutnya biasanya Allah akan menjelaskan sendiri. Allah akan menjelaskan sendiri. Nah, penjelasan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan apa yang ditanya tadi, ini artinya pertanyaan itu menggiring pikiran dan hati setiap pembaca agar fokus kepada apa yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terakhir, tahukah kamu apakah sakor itu? Ayat ke-28, la tubqi wa la tadhar lawahatul lil bashar 'alaiha tis'ata asyar. Bismillah. Pak, pertanyaan sedikit Pak. Ya. Kalau ta'awud itu kita nggak menemukan di Al-Quran, nggak ada ya Pak? Ada? Yang a'udzubillah dari Ada? ada ya Pak di sana ada yang a'udzubillah Indonesia. A'udzu ada. A'udzu. Heeh. A'udzunya ya. Oh, udah itu. Panjangnya enggak? Oh. Itu udah tertahu situ. Jadi Masuk itu. Ya'uzun, ya'uzun, mereka bertawus. Ya. Itu. Bismillah. La la tubqi wa la tazar, la tubqi wa la tazar. Tubqi kita tahu dari baris ininya, dhammah. Itu dari kata abqa. Abqa. Abqa itu sendiri dari kata baqo. Baqo artinya kekal. Kalau abqa artinya mengekalkan. Kan tambahan alif. Abqa berarti mengekalkan. Jadi la tubqi ini huruf taknya ini menunjuk kepada muannas. Muannas. Ini kembalinya ke sakor. Sakor. Sehingga tak itu bukan engkau, tak itu artinya dia. Dia perempuan. Siapa dia perempuannya? Sakor. Sama juga dengan ta di sini. Nah. Ini wazaro, yaziru, yazaru.
Berarti la-nya la nafi, la menidakkan, karena sesudahnya tidak ada perubahan, tidak disukunkan. La tubqi, dia neraka sakor itu tidak mengekalkan. Nanti kita bahas apa yang dimaksud dengan tidak mengekalkan. Dia tidak mengekalkan, wala tazar, dan dia tidak membiarkan. Iya, maaf, ini mudhari kan? La tubqi, dia tidak mengekalkan, atau bisa juga dia tidak membiarkan kekal. Tergambar belum kalau disebut situ? Dia tidak membiarkan kekal, dia tidak membiarkan segala sesuatu yang ada di dalamnya terus ada. Wala tazar, dan dia tidak membiarkan. Bingung. Secara sederhana ini difahami dalam arti begini, bahwa neraka sakor itu apapun yang dimasukkan siapa yang dimasukkan ke dalamnya, maka tidak akan pernah dibiarkan oleh sakor. Dia pasti akan langsung diproses, dibakar sampai habis. Sampai habis. Kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairaha liyazuqul azab. Setiap kali hangus kulit mereka, ganti dengan kulit yang baru. Ya, baddalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru, liyazuqul azab, agar mereka merasakan azab. Jadi kesimpulannya, bahasa sederhananya begini, tidak ada yang dianggurin, setiap yang dimasukin ke sana langsung diproses. Gitu, langsung diproses. La tubqi, tidak membiarkan kekal atau tidak membiarkan ada sampai habis. Sampai habis tadi munculin lagi, habisin lagi, munculin lagi, habisin lagi. Begitulah seterusnya. Khalidina fiha abada. Wala tazar, dan tidak pernah akan membiarkan. Ya, diam begitu saja. Jadi apa yang kita saksikan di dalam ayat ke-28 ini, bahwa sakor itu aktif banget. Ya, aktif banget. Nauzubillahi min dzalik. Siapapun yang dilemparkan ke sana langsung la tubqi wa la tazar. Tidak akan dibiarkan terus ada begitu. Wala tazar, dan tidak akan dibiarkan tanpa diproses. Tubqi tadi kata abqa kan? Abqa artinya mengekalkan, sehingga wala tubqi, dan dia tidak mengekalkan. Mungkin kalau tidak mengekalkan kita masih bingung. Dan dia tidak akan membiarkan kekal. Kekal itu artinya seperti semula. Ya, itu. Nah, kalau berkaitan dengan kulit tadi, kullama nadijat juluduhum, setiap kali hangus kulit mereka, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru, liyazuqul azab, agar mereka bolak-balik merasakan terus. Khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya, Pak. Berlaku orang kafir. Ya. Pertanyaannya, kalau orang beriman katanya iman dikit aja akhirnya masuk surga. Bagaimana orang yang punya iman dikit gitu? Bedanya adalah kalau di sini orang yang ada sedikit iman di dalam hatinya, maka di sini dia cuma laundry, Pak. Laundry. Iya kan? Laundry. Kalau sudah bersih kan diangkat.
ya, baru pindah ke tempat sesungguhnya. Nah, di tempat yang sanalah dia khalidina fiha abada. Tapi bagi orang mukmin bahwa ini tidak akan pernah khalidin. Walaupun nggak pernah khalidin, naudzubillahi min zalik, jangan sampai kalau bisa. Iya kan? Gitu. Itu karena satu harinya itu hitungan kita berapa? Ya, naudzubillahi min zalik. Ya, la tubqi wa la tazar. Tidak mengekalkan atau tidak membiarkan siapapun yang dimasukkan ke dalamnya tetap ada seperti itu. Tetap langsung diubah, ganti lagi, balikin lagi. Wala tazar, dan tidak membiarkan. Kesan yang dapat kita tangkap dari ayat ini adalah bahwa Sakor itu sangat aktif. Sangat aktif. Enggak seperti kita, kalau kita mengirim laporan nanti Pak ya, nanti kita akan pelajari dulu. Ya. Ya. Nah, kalau kita kan masukkan laporan, ya Pak, nanti akan dipelajari dulu proposalnya. Kadang-kadang bertahun-tahun enggak dipelajari. La tubqi wa la tazar. 1 28 29 lawahatul lil bashar. Ini tamarbutohnya kembali ke sini, kembali ke sini, kembali ke Sakor, gitu cara mencari kembalinya. Ya, lawaha, lawahun ini berarti lawah. Ini pola seperti ini sama dengan fa'al. Ya, fa'alul lima yurid. Ini fa'al, ini diterjemahkan dengan isim fa'il. Ya, yang menggambarkan adanya tingkat lebih. Gitu. Fa'alul lima yurid. Sattar, wahai yang maha menutup. Ya sattar, ya sattar, wahai yang maha menutup. Ya fa'al misalnya, wahai yang maha berbuat. Nah di sini lawah berarti menunjuk kepada lebih. Apa? Ya Pak. Tadi bilang isim fa'il. Iya. Bukankah isim fa'il itu maknanya pelaku, Pak? Iya. Dan di sini pelakunya yang kata-kata itu gimana? Tadi sattar yang menutup. Oh iya, siap. Oke, yang menutup. Nah, selama ini kan yang kita tahu kalau 3 huruf itu isim fa'il, panjangkan yang pertama, kasrohkan kedua, satirun, kan itu? Itu barangkali bahasa kitanya itu yang nutup biasa. Nutup biasa. Tapi kalau paling menutup, sattar. Alim. Apa arti alim? Mengetahui, alim, mengetahui. Tapi kalau dibuat lagi alam, maka kalau untuk Allah mau diterjemahkan dengan maha mengetahui. Untuk selain Allah berarti paling. Nah, gitu. Yang paling mengetahui. Iya. Yang paling mengetahui, Allamul ghuyub, yang paling mengetahui berkaitan dengan yang gaib. Sattar, dan ini hanya untuk Allah kalau sattar ini. Ya sattar, ya mannan, ya hannan. Satu diambil di sini dari kata lawah, berarti
yang mengelupaskan. Apa bahasa ininya? Yang itu kan? Menguliti. Ya itu. Melepas. Mengelupaskan itu, menguliti. Nguliti. Lil bashar, bagi manusia. Bashar itu kan kulit kan? Bashar itu kan manusia dalam artian kulit kan? Oke. Itu kalau kita pergi membuat menambah inian kita lah, supaya muncul rasa. Kalau kita pergi melihat ke tempat penjagalan hewan ternak, itu yang sudah skill itu, sapi segede apapun, kambing, apalagi kambing, itu dalam hitungan detik itu selesai. Nah giliran kita pakai pisaunya tumpul, robek-robek. Nah itu kalau kita mungkin hanya tukang menguliti, ya, tukang menguliti. Tapi kalau di sini sebutan tadi mengelupaskan, ya, mengelupaskan dengan sangat cepat, dengan luar biasa. Lawaha lil bashar. Tidak mengekalkan, dia tidak mengekalkan, dia tidak membiarkan siapapun yang dimasukkan ke dalamnya tanpa diproses. Begitu dimasukkan langsung diproses. Satu. Yang kedua, lawahatul lil bashar, yang mengelupaskan bashar, bagiku, bagi manusia, atau di sini dikatakan bagi kulit. Ketiga, alaiha, ha kembali lagi ke sini lagi kan? Padanya, pada neraka Sakor itu tis'ah, 9 asyaro 10. Jadi tis'ata asyar 19. Kalau 15 berarti apa? Khamsata asyar. 5, 10, 15. 14 arba'ata asyar. Tis'ah 9. Gimana Bu? Padanya 19 jumlah malaikat yang menjaganya. Neraka Sakor itu dijaga oleh 19 malaikat. Nanti ayat 30-nya ini yang menjelaskan tentang rinci, tentang angka 19 itu. Nggak bisa lari ya Pak? Ya? Nggak bisa lari ya? Oh, nggak bisa lari. Nerakanya sendiri la tubqi wa la tazar. Kita lihat sendiri nerakanya itu sudah sangat-sangat aktif sekali. La tubqi wa la tazar, lawahatul lil bashar, yang menguliti dengan cepat manusia atau kulit. Alaiha tis'ata asyar, padanya terdapat 19
malaikat. Dari sini kemudian muncullah satu pelajaran yang mengangkat rahasia angka 19. Masih ingat apa yang pernah saya sampaikan berkaitan dengan seorang ahli matematika Mesir bernama Rashid Khalifah. Ya, Rashid Khalifah ini yang kemudian mencoba untuk mencari rahasia di balik angka 19. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf basmalah itu dari ba sampai mim itu jumlahnya 19. Kemudian dihubungkan dengan ayat ke 30 kan? Ayat ke-30 surat Al-Mudaththir ini 19 juga. Tambah kuat dugaan. Berarti sudah ada 2 kali nih 19. Tis'ata asyar ayat ke-30 Al-Mudaththir tambah lagi jumlah basmalah itu hurufnya 9. Sampailah kemudian dicari, ternyata menemukan rahasianya. Ya. Jumlah ismun dalam Quran ada 19. Ismun dalam basmalah tadi kan bismi kan. Nah ismun itu ada 19. Kata Allah ini sekian ribu, saya lupa persisnya, tapi yang jelas dia habis dibagi 19. Ar-Rahman ini 57 kali. Bagi 19 berarti 3 kan? 3. Sementara Ar-Rahim sebaliknya 114. Ini bagi ini dapat 3, ini bagi ini dapat 6. Kesimpulannya habis dibagi 19. Tambah lagi dengan fawatihus suwar. Fawatihus suwar. Ya. Huruf alif lam mim. Alif lam mim 286 ayat surah Al-Baqarah. Jumlah huruf alif, jumlah huruf lam, jumlah huruf mim dalam 286 ayat ini masing-masing jumlah huruf yang 3 ini habis dibagi 19. Kalau tidak habis dibagi berarti ada huruf yang ditambah atau dikurangi. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'an. Ya. Wa inna lahu lahafizun. Ini bentuk pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Pemeliharaan internal dari dalam Quran itu sendiri. Pasti tinggal kita cek aja itu di mana yang ditambah atau di mana yang dikurangi. Yasin. Berarti huruf ya dan huruf sin dalam 83 ayat surat Yasin masing-masing jumlah huruf ini habis dibagi 19. Saya lupa Pak berapa rikan, tapi habis 19. Itu sekian ribu saya lupa. 2696. 2696. Hah? 2698. Saya susah ngingatnya nih 2698.
2698. Kalau ini 2698 bagi 19 jadi berapa hasil? Hah? 142. Ya? Nah, ini penemuan ini jauh sebelum Mbah Google lahir. Ya, penemuan ini jauh sebelum Mbah Google lahir ini. Itu. Kita bayangkan, itu berarti manual kan itu? Rasyad Khalifah menghitungnya itu manual itu coba. Itu kalau menghitung huruf alif, huruf lam di Al-Baqarah, itu tidurnya kapan coba? Tapi begitu satu rasa penasaran tadi muncul, kemudian melahirkan itu. Nah, itulah orang-orang dulu baca Quran. Walaupun dia bukan ahli tafsir, bukan ahli bahasa, dia hanya ahli matematik. Ya, hanya ahli matematik, tapi masuk ke sini kan? Ini kita tiap hari baca, nggak muncul ada rasa penasaran. Tis'ata asyar, ya, luar biasa. Jadi 19 kemudian dihubungkan dengan jumlah huruf dalam basmalah, kemudian basmalah itu sendiri, bismillahirrahmanirrahim itu sendiri diurai, ismunnya 19, Allahnya 2698, kemudian Ar-Rahmannya 57, Ar-Rahimnya 114. Nah, ini sama berarti dengan jumlah surat. Ya. Apa yang tergambar dalam pikiran kita? Shadaqallah, ya kan? Maha benar Allah. Kita yang ngitungnya aja puyeng itu, gimana yang buatnya kalau ini buatan manusia. Ya, bisa menempatkan sedemikian indah. Belum lagi keseimbangan lainnya. Ya, satu saja dari angka 19. La tubqi 28, la tubqi wala tazar, dia tidak mengekalkan atau tidak membiarkan segala sesuatu yang masuk ke dalamnya itu kekal, terus dihancurkan, wala tazar, dan tidak membiarkan. Lawahatul lil bashar, yang mengelupaskan, ya, kulit kepala manusia. Alaiha tis'ata asyar, padanya terdapat 19 di sini 19 malaikat. Lan tumbqi wa lan tazar, ya, lan tumbqi wa lan tazar, lawahatul lil bashar, lawahatul lil bashar, alaiha tis'ata asyar, ya, alaiha tis'ata asyar. Lagi, lan tumbqi wa lan tazar, lawahatul lil bashar, alaiha tis'ata asyar. Lagi, lan tumbqi wa lan tazar, lawahatul lil bashar, alaiha tis'ata asyar. Hafal?
La tubqi wa la tadhar lawahatun lil bashar 'alaiha tis'ata asyar. Lagi. La tubqi wa la tadhar lawahatun lil bashar 'alaiha tis'ata asyar. Yuk, la tubqi. 1, 2, 3. Lawa tasdid lawahatul tun lam idgham bila gunnah lawahatul lil bashar. Ya, lawahatul lil bashar 'alaiha tis'ata asyar. Selesai 30? Gampang banget. 3 pendek. La tubqi wa la tazar lawa'atul lil bashar 'alaiha tis'ata asyar. Nah, kita masuk yang panjang. Jadi surah Al-Mudaththir ini cirinya cuma satu. Kalau hafal ayat 30 berarti udah hafal seluruhnya. Kan yang lainnya pendek. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Tambah lagi tadi la tubqi wa la tazar lawahatul lil bashar 'alaiha tis'ata asyar. Pendek-pendek kan? Jadi kesimpulan orang kalau sudah hafal ayat 30 berarti sudah hafal surah Al-Mudaththir. Nah ini dia ayat ke-30-nya. Karena yang panjangnya cuma satu ayat ini. Wa ma ja'alna ini ma ada ilah kan? Ingat? Ma kalau sesudahnya ada ilah maka ma berarti tidak. Wa ma dan tidak ja'alna kami menjadikan. Ini fi'il, ini fa'il, ini fa'il, ini
Ja'alna, kami telah menjadikan. Ja'alanya kata kerja, kaminya sebagai subjek. Ashaban nar objek. Ya, ashaban nar objek. Ashab di sini tidak diartikan penghuni, tapi diartikan dengan penjaga. Kok diartikan penjaga? Karena di sini malaikat. Oke, gitu. Nggak mungkin diartikan penghuni neraka. Sementara di sini malaikat. Nah, sehingga diterjemahkan ashab di sini penjaga. Ashaban nar penjaga neraka. Dan kami tidak menjadikan penjaga neraka itu kecuali malaikat. Dan kami tidak menjadikan penjaga neraka itu kecuali malaikat. Itu bahasa tidak kecualinya. Kalau bahasa positifnya, kami jadikan penjaga neraka itu adalah itu. Kalau manusia yang disuruh jaga repot lagi nanti, disogok semua itu nanti. Yang banyak duit gak masuk itu. Iya, itu mega triliun lagi, bukan 200 triliun lagi kali itu. Iya. Maka di sini penjaganya malaikat. Ya, malaikat sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim. Ya, la ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat tidak pernah membantah apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Itu. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah membantah Allah apapun yang diperintahkan kepada mereka. Wa ma ja'alna, dan kami tidak menjadikan ashaban nar penjaga neraka illa kecuali malaikah. Ini potongan pertama dari ayat 30. 31 ya. Maaf, ayat 31. Potongan pertama dari ayat 31. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Supaya ininya, karena kita bahasa Arabnya udah bisa, disusun dulu bahasa Indonesianya. Dan tidak, lurus saja, dan tidak kami menjadikan penjaga neraka kecuali malaikat. Jadi supaya jangan ini, kita terjemahkan apa adanya. Dan tidak, wama, kami menjadikan, ja'alna penjaga neraka ashaban nar kecuali illa malaikat. Hafal langsung.
dan tidak kami menjadikan penjaga neraka kecuali malaikat. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika. Yuk. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika. Lagi. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika. 1, 2, 3. illa malaika. Ja'alnanya nanya karena bersambung dengan alif, iya kan? Ini kan 2 harokat bersambung dengan alif jadinya 5 kan? Mujais. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika. Ya. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika. Kalau ayat 31 awal ini disambungkan dengan 30, maka berarti yang 19 tadi adalah malaikat. Malaikat apa? Penjaga neraka. Neraka apa? Sakor. Penjaga neraka sakor. Ya? Ada berapa neraka? Ada 7 kan? Masih. Ini sebenarnya gampang-gampang semua. Sudah kan? Sudah hafal kan? Wa ma ja'alna. Sama dengan yang tadi. Iddatahum. Iddah. Kalau orang dicerai atau orang ini ada nama iddah. Bilangan. Iddah artinya bilangan. Iddatahum, bilangan mereka. Wa ma ja'alna iddatahum, tidak kami jadikan bilangan mereka illa fitnah. Ya. Illa fitnatan lilladzina kafaru. Potongan kedua. Potongan tadi pertama, tidak kami jadikan penjaga neraka kecuali malaikat. Tuh. Tidak kami jadikan penjaga neraka itu kecuali malaikat. Malaikatnya sudah disebutkan di ayat 30, jumlahnya 19. Wa ma ja'alna, dan kami tidak jadikan iddatahum, bilangan mereka. Berarti merekanya di sini kembali ke mana? Ashaban nar kan? Ashaban nar. Hum ini ganti dari ashaban nar.
penjaga neraka. Tadi jumlahnya sudah 19. Illa kecuali fitnah, menjadi fitnah. Bagi siapa? Lilladzina kafaru, bagi orang-orang kafir. Ngapain harus 19? Kenapa enggak 20? Emang cukup 19 untuk jaga orang sebanyak itu? Nanggung amat kenapa enggak 20? Atau kebanyakan kenapa enggak 10 aja? Akhirnya jadi fitnah kan? Siapa yang mempertanyakan seperti itu? Kafah? Iya kan itu? Berarti orang yang beriman sami'na, mau Allah sebut 5 kah penjaganya, mau Allah sebut 1, mau Allah sebut enggak ada penjaga, sami'na wa ata'na. Berarti yang mempersoalkan itu mengapa harus 19, mengapa enggak 18? Ya? Nah, itu dia. Fitnah lillazina kafaru. Jadi satu kasus ini, satu persoalan jumlah penjaga neraka saja itu akan memunculkan orang yang berbeda-beda. Ada yang bertambah kuat keimanan, ada yang menjadi fitnah, ya, ada yang kemudian ragu, ada yang tambah yakin. Jadi kalau demikian dalam hidup ini, satu persoalan saja yang terjadi itu akan melahirkan berbagai macam hal, tergantung kepada siapa yang melihatnya. Jadi kalau demikian bukan persoalan apa, tapi yang memandang itu gitu. Ini kalau kita sudah berada di posisi yang benar amanu, paling indah lah amanu itu sami'na wa ata'na. Kita nggak ngerti, wallahu a'lam. Keren kan? Kita nggak ngerti, hanya Allah yang lebih tahu. Saya tidak tahu. Keren nggak? Itu. Wa ma ja'alna iddatahum, tidak kami jadikan bilangan mereka yang 19 tadi illa kecuali fitnah, menjadi fitnah lilladzina kafaru, bagi orang-orang kafir. Hafal ayat ini? Yang barunya di mana? Iddah. Ya, iddah. Fitnatal lilladzina kafaru. Nah, ini mah sudah banyak banget kita temukan. Ya, illa fitnatal lilladzina kafaru. Berarti yang baru iddatahum. Hapus. Enggak boleh lama-lama. Iya. Lah kita ini kalau ibarat mahasiswa ada semester akhir loh, Pak. Udah sedang nyusun skripsi. Iya kan, udah nyusun skripsi ini harusnya. Ya, nanti wisuda masing-masing aja dah. Wisuda masing-masing aja. Ya. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladzina kafaru wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladzina kafaru. Ya. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladzina kafaru. Ya, 1 2 3.
Kalau yang potongan pertama tadi, kami tidak menjadikan penjaga neraka itu kecuali itu yang pertama. Kami tidak menjadikan wa ma ja'alna penjaga neraka ashaban nar kecuali malaikat illa malaika. Nah, kita hafal itu susunan bahasa Indonesianya itu. Baru kemudian diterjemahkan ke bahasa Arab. Dan kami tidak menjadikan wa ma ja'alna penjaga neraka ashaban nar kecuali malaikat illa malaika. Potongan pertama. Potongan keduanya, kami tidak jadikan wa ma ja'alna bilangan mereka iddatahum kecuali illa fitnah bagi orang-orang kafir lillazina kafaru. Hafal 2 potong. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lillazina kafaru. Kita sambungin dari ayat 28. La tubqi, ya? La tubqi kan? Ya. La tubqi wa la tazar lawahatul lil bashar 'alaiha tis'ata ashar wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lillazina kafaru. 3 ayat lebih dikit, tapi banyakkan lebihnya daripada yang 3-nya. Iya kan? Kan 3-nya pendek-pendek kan? 3 ayat lebih dikit, tapi lebih banyakkan yang lebih dikitnya daripada yang 3-nya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Sakor, ya. Iya. Ridwan, ya. Itu di hadis disebutkan. Di hadis disebutkan, ya. Gitu. Penjaga neraka itu Malik. Betul? Malik. Kemudian di Sakor disebut jumlahnya 9. Wallahu a'lam. Ya. Nah, itu dia kepala regunya. Iya. Itu ya. Dantonnya. Itu. Ya, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah nambah hafalan kita. Tadi saya sebutkan kunci orang hafal surat Al-Mudaththir itu di ayat 31. Karena rata-rata pengalaman saya dalam mengajarkan ini rata-rata nyangkutnya di 31. Tapi bagi orang tadabbur sebenarnya tidak ada ayat yang panjang. Ya kan? Bagi orang tadabbur kan tidak ada ayat yang panjang, toh kan dipotong-potong juga. Tadi kan awal tadi sudah 2 potong. Kami tidak menjadikan penjaga neraka kecuali malaikat. Kami tidak jadikan bilangan mereka kecuali fitnah bagi orang kafir. Kan panjang itu. Tapi ternyata nggak panjang kalau dipotong. Iya, itu. Alhamdulillah. Sampai ketemu Sabtu depan insyaallah. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin menambah untuk kado Ramadan tahun ini,
kita di As-Salam itu berazam, bertekad 45 ayat surat Qaf itu akan kita tuntaskan 9 kali pertemuan. Fokusnya penghafalan, pemahaman dan penghafalan. Ya, itu setiap Senin, Rabu, Kamis. Iya, Senin, Rabu, Kamis. Kamis offline. Offline. Iya, 10 sampai dengan 11.30. Ya, ini offline. Di As-Salam. Surat Qaf. Qaf ini jumlahnya 45 ayat. Berarti 1 minggu 15 ayat. Iya, 1 minggu 5 dan dia pendek-pendek. Bahagia seandainya kita bisa menghafal Ramadan ini 45 ayat. Keren kan? Begitu nanti masuk Idul Fitri, orang ceritanya khatam sekian kali, mah itu mah biasa, standar itu mah. Ya, nih hafal 45 ayat, alhamdulillah. Itu baru luar biasa. Ya, karena di mana-mana biasanya laporannya cuma alhamdulillah khatam 2 kali, khatam 3 kali. Ini nggak mengurangi itu. Kita tetap baca biasa loh. Habis subuh, habis maghrib kita baca, teruskan. Khatam berapa kalinya, kita tambahkan ini. Ya. Jadi ini fokus ke arti, fokus kepada hafalan. Jadi tidak banyak mengurai bahasa Arabnya, supaya bisa terkejar 5 ayat per pertemuan itu. Ya. Silakan informasikan dan mudah-mudahan kita dapat bisa bergabung di Masjid As-Salam setiap hari Senin, Rabu dan Kamis pukul 10 sampai 11.30. Ya. Sampai ketemu Sabtu depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.